Sudah terjadi, Bu? Sudah. Kang, sudah terjadi belum, Kang? Sudah. Contohnya jelas sekali bagi kita. Bagi kita PKI ini kan ancaman bagi keutuhan NKRI, ideologi sesat dan zolim, kejam, fakta-fakta berdarah dalam sejarah lahirnya bangsa ini. PKI menebar teror, dan yang menjadi ancaman adalah para ulama. Ya, yang diancam, maksudnya yang diancam oleh mereka para ulama, kaum muslimin, karena cuma umat Islam yang tahu kalau mereka ini berbahaya. Ya, jika ada ulama mengingatkan pemerintah, mengingatkan bangsa ini akan bangkitnya kembali PKI yang berbahaya, kira-kira dia pengkhianat bangsa apa pahlawan bangsa? Harusnya dia pengkhianat, kan? Ulama yang mengingatkan kepada pemerintah kalau PKI akan bangkit lagi, dan itu faktanya sudah ada. Dia berjasa tidak sama negara? Harusnya berjasa, faktanya sudah ada. Tapi apa yang terjadi? Bukan PKI-nya yang diusut, malah ulama ini yang ditangkap dan dipenjara. Maka jika ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang Quran Sunnah, yang cinta tanah air ini malah dibohongi, dituduh anti NKRI, dituduh intoleran, dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika, maka para pembohonglah yang akan dibenarkan. Itu yang kedua. Wa yusaddaqu fihal kadhib, dibenarkannya para pendusta, para pembual, ya, itu dibenarkan dan diikuti, aman mereka. Allahu Akbar. Inilah dunia terbalik. Penjara penuh dengan orang-orang yang soleh, sementara di luar penjara penuh dengan para penipu, pembual, pengkhianat, penzolim dan sebagainya. Dunia sudah terbalik. Ini dua tanda tadi, kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang ketiga, wa yu'tamanu fil khain, para pengkhianat, para pendusta diangkat menjadi penguasa, pemimpin satu bangsa. Sudah terjadi belum? Jujur saja, sudah terjadi belum? Ah, sudah. Tiga-tiganya sudah terjadi. Orang jujur didustakan, para pendusta diangkat, dipercaya, para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin satu bangsa. Itu indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, bukan dekat lagi dengan kiamat. Ya, maka dari itu saya anjurkan pada teman-teman yang belum menikah, segera prioritaskan menikah. Bisa nggak keburu. Kalau sudah rame Dajjal datang, nggak bisa walimahan tuh. Nah, itu skalanya tahun. Skalanya tahun. Sekarang Rasul bicaranya skalanya hari. Kalimat awalnya sama. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat la ayamun, akan muncul hari demi hari yang buruk. Ciri-cirinya apa? Tiga juga kata Rasulullah. Yurfa'u fiha al-ilmu, itu yang pertama, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Yang kedua, wa yanzilu fiha al-jahlu, banyak turunnya kejahiliahan di mana-mana. Dan yang ketiga, wa yaksuru fiha al-harju, banyak al-haraj di mana-mana. Diangkatnya ilmu dari muka bumi. Apakah dengan dicabutnya ilmu ini maksudnya sehingga para orang-orang di dunia ini tidak ada yang punya ilmu? Ngadak-ngadak orang tuh bisa ngitung? Ya, ngadak-ngadak orang tidak punya pengetahuan tentang kehidupan? Tidak, bukan. Tapi saya melihat dicabutnya berkah dari ilmu itu sendiri. Apa fungsi ilmu? Ilmu berfungsi untuk membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak faham menjadi faham, dari tidak bisa menjadi bisa, bahkan dari susah menjadi senang, dari menderita menjadi bahagia. Itu fungsi ilmu, kan? Tapi faktanya bangsa kita makin sejahtera tidak? Idealnya makin banyak polisi, harusnya makin aman bangsa ini. Sekarang polisi banyak di mana-mana, makin aman tidak bangsa kita? Ini mungkin isyarat Allah mencabut ilmu dari muka bumi. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allaha la yarfa'ul ilma minad dunya irtifan atau intizaan mubasyarah. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari muka bumi langsung dicabut begitu saja hingga kita tidak mengenal ilmu. Tidak. Lakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dari dunia ini, dari bumi ini, dengan diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama yang lurus diwafatkan, atau ada yang dibunuh karakternya, disebut teroris dan sebagainya. Padahal dia lurus Quran Sunnah dan gak pernah bahkan dia berkontribusi membangun negara. Udah gitu ada yang dibacok lagi, ada yang dipukul sampai meninggal dunia.
Ya, ini orang gila zaman now. Mereka ngerti mana ulama, mana bukan ulama. Mana ngerti masjid. Ya, jadi nggak lantang-lantung. Tahu-tahu muncul aja di pesantren. Ini orang gila zaman now nih, hati-hati. Sekalian ya. Sudah terjadi belum ilmu diangkat dari muka bumi? Sudah. Maka jika ulama-ulama yang lurus dibunuh, karakternya bahkan dibunuhnya, nyawanya direnggut. Ya, andaikan ada nabi dan rasul, mungkin para nabi dan rasul yang dibunuh. Tapi kusabab nggak ada nabi dan rasul, yang ada pewarisnya para ulama-ulama yang dibunuh. Rasulin, jangan salah, ini proyek konspirasi dunia. Ini penggorengan situasi politik untuk menghadapi pilkada, pilgub, ya, pilkot, pilgub dan pilpres. Sudah ada proyek besar. Maka untuk mengalihkan isu ini, maka ini cover story. Ya. Ini siasat siapa lagi kalau bukan mereka, invisible hand, Zionis Yahudi. Mereka punya agenda besar. Nah, nggak boleh ada yang menghalangi agenda besar ini. Namun agenda besar ini sudah dibuka terang-terangan oleh Donald Trump. Inilah agenda besar, inilah final dari Zionisme internasional. Berdirinya sinagoga Yahudi di atas Masjidil Aqsa. Ya, kan itu puncak gerakan Zionis. Zionisme itu adalah kembalinya Zionis Yahudi ke Bukit Zion, kembalinya bangsa Yahudi ke Bukit Zion. Ya. Kenapa harus ke Bukit Zion? Karena the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera turun di Bukit Zion. Karena milenium ketiga ini harusnya singgasana Tuhan berdiri bagi mereka di tanah Syam, Palestina. Tapi sampai sekarang sudah 300 terowongan dibuat, gempa sudah diuji cobakan, kok nggak hancur-hancur tuh Masjidil Aqsa? Mereka tidak tahu ke Masjidil Aqsa ini dihalangi, dijaga oleh para malaikat. Nah, ini endingnya. Nah, agar dunia tidak konsen ke sana, bikin rame dengan urusan rumah tangga negara masing-masing. Ya, kasus pelecehan Al-Quran lah, penistaan Islam lah, penistaan ulama lah. Sekarang apa lagi? Pembunuhan para ulama. Ketika ulama-ulama yang lurus ditangkap, dibunuh, ya hilang dari muka bumi, maka ulama-ulama yang ada yang kayak gimana? Ulama-ulama yahduna bi ghairi hadi wastanuna bi ghairi sunnati. Nah, itu ulama yang muncul. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku, dan memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Sudah banyak kan ulama model kayak gini. Ulama-ulama yang selebritis. Ya, yang ceramahnya itu gimana stasiun TV. Tolong bahas ini. Maka yang hadir ya kayak gitu. Ya. Justru bukan mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari Allah. Ya, memberikan konsep Islam menurut cara pandang mereka. Maka jauhlah umat Islam dari Islamnya sesungguhnya. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa mencerna bagaimana situasi ini dengan kacamata Quran dan Sunnah. Bapak Ibu dan Bapak Allah, baik. Sekarang kita yang kedua itu tadi ya. Bedakan antara ulama yang lurus dengan ulama yang miring. Kalau ulama yang lurus contohnya siapa? Saya. Amin. Kalau yang tidak lurus contohnya, kalau zaman Rasul ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kalau zaman sekarang ada Abu Janda. Nah, itulah contohnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, wa yaksuru fiha al-harju. Ketika ilmu diangkat, kejahilian muncul di mana-mana. Maka yang ketiga, al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, wa ma huwal harju ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatslu al-qatslu. Al-haraj adalah pembantaian. Negeri Islam mana yang belum dibantai? Suriah? Sudah? Palestina, Irak, Afghanistan, Mesir, Yaman, sudah. Berarti 3 indikator kita berada di pintu gerbang kiamat sudah terjadi, dan itu dalam skala hari. Ya, paradigmanya hari, bukan lagi tahun. Allahu Akbar. Indonesia sudah belum? Lagi digodok. Satu hari Rasulullah SAW ketika berada bersama para sahabat, ya, Umar bin Khattab ada di tengah-tengah para sahabat.
Itala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, kata Rasulullah, syadidu bayadi thiyab, putih mengkilau, putih cemerlang. Kalau putih cemerlang apa mengkilau? Cemerlang ya, putih cemerlang bajunya. Wa syadidu sawadi sya'ar, hitam mengkilau rambutnya. Sampai para sahabat ada yang bilang, "Eta rambut ini hitam mengkilau tadi, kayaknya bukan pakai sampo jing deh, atau Head and Shoulder." Enggak, kayaknya mau bukan, sigana mau pakai urang aring. Wasyadidu bayadisnya, putih cemerlang pakaiannya. Ini dipakai apa di bajunya, dicucinya, laundrynya laundry mana ini hebat gini. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, menyentuhkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW. Wa yadau yadahi ala fahzai Nabi SAW. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Wahai Rasulullah, ceritakan padaku apa itu iman. Dijawab dengan rukun iman oleh Rasulullah. Antumina billah wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir wa bi qadrihi khairi wa syarri. Dijawab rukun iman yang 6. Sodakta, benarlah engkau. Wis, Umar kaget. Itu engkau nanya tapi nggak benerkan. Tes ya maka Rasulullah. Nanya lagi tentang Islam, beritakan kepadaku apa itu Islam. Diceritakan juga sama. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu salata wa tasuma Ramadan wa tutiyaz zakata wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Idza istata'ta ilaihi sabila. Sodakta, benarlah engkau. Ya, makin kaget para sahabat. Ajibna lahu, heran kami kepada dia. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya dan membenarkannya. Yang ketiga, apa itu ihsan? Dijawab, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat engkau, tapi jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Nah, yang keempat, dia bertanya, mata taqumus sa'ah, kapan kiamat terjadi? Di situ Rasulullah tersenyum. Mal mas'ulu bi alama minasail, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu, Mas Bro. Ya. Akhbirni an asratiha, beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Rasulullah SAW menyebut tanda-tandanya karena beliau berada di Mekah, maka tanda-tanda yang ada di Mekah yang beliau ceritakan. Apa yang beliau sampaikan? Tar'a an talidal ammatu rabbataha. Rasulullah menjawab, Angtalidal ammatu rabbataha. Tanda pertama kiamat telah dekat kepada kalian adalah seorang budak melahirkan majikannya. Sudah terjadi belum? Ada yang menakwilkan hadis ini, anak memperlakukan ibu sebagai pembantu di rumahnya. Sudah Bu ya? Mana ini bajunya kok belum diistrika? Istrika dulu. Ya. Masya Allah, itu anak memperlakukan ibu seperti pembantu. Ada juga ulama yang menakwilkan, tapi ini ulama khalafi ya. Kalau yang tadi ulama salafi, sekarang ulama khalafi. Salafi itu artinya terdahulu, sekarang yang khalafi. Khalafi itu yang belakangan, ulama yang kontemporer. Mereka menakwilkan yaitu adanya seorang pembantu yang dinodai oleh majikannya sehingga lahirlah anak majikannya. Ini sudah bukan rahasia lagi. TKW kita banyak yang melahirkan kan, karena didonai oleh majikannya. Bapak Ibu kalau ke KBRI Arab Saudi, itu ada yayasan sosial untuk menampung anak-anak itu. Garelis Karasep, yang mau silakan, 30 juta tuh satu orang kalau mau diadopsi. Sudah terjadi. Yang kedua, Rasulullah menyatakan seperti apa yang disampaikan oleh beliau ini. Ini kajian akhir zaman di Eropa, Bapak Ibu. Oh sudah ya. Nah ini sekarang udah ganti orang nih. Apa yang disampaikan Rasulullah berikutnya? Kalian akan melihat para pengembala kambing. Tara ra'i'al ghanam al-masakin. Kalian akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin. Hufatan, mereka telanjang kaki tanpa alas kaki. Uratan, telanjang dada, cuma setengah pakaiannya, tidak sampai menutupi dada mereka. Yaskununa fi makanin murtafi, mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat.
mereka akan jadi kaya raya dan akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Bahkan yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi, ala fawqal jabal, sampai tinggi mengalahkan tingginya gunung. Sekalian, ini tanda kiamat telah dekat ke kita. Ini 14 abad yang lalu. Sekarang kita mau menyaksikan pembuktian apa yang Rasulullah sabdakan tersebut. Gak ada kehidupan sama sekali. Tega engkau meninggalkan kami di sini, Ibrahim? Karena ini perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab, hanya jangan meneteskan air mata. Berpaling lagi, bertolak lagi, tertarik lagi bajunya. Ajib soali ya Ibrahim, jawab pertanyaanku. Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Mau pergi kemana? Tidak bisa menjawab karena perintah Allah. Dan secara manusia juga tidak tega meninggalkan anak dan istrinya. Apalagi Nabi Ismail masih merah saat itu. Yang ketiga kalinya Siti Hajar bertanya, Allahu amarka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kau meninggalkan aku di sini? Kami di sini? Bala ya zawjati, Allah amarna bihada. Betul istriku, Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kau di sini. Apa jawaban Siti Hajar? Idan la yudai anak, kalau begitu hatiku nggak akan sempit. Idhab ya zawji, pergilah wahai suamiku, tunaikan perintah Allah. Satajiduna minasyakirin, kau akan mendapati kami termasuk orang yang bersyukur dan bersabar. Wah subhanallah, kalau istri kita seperti itu kan hari ini, wah luar biasa. Bu, mau tinggal sini bu? Baik. Nah ini Mekah gambarannya di zaman, gambaran Mekah di zaman Rasulullah SAW. Sudah ada gedung-gedung bertingkat, ya, sudah ada Ka'bah sudah tinggi, rumah-rumah sudah nyaman, ada pasar bu, jangan khawatir. Cuma nggak ada wifi, nggak ada internet, nggak ada jaringan, nggak ada televisi, mati gaya kita. Mau tinggal di sini? Enggak juga. Aduh. Nah ini Mekah zaman kita sekarang. Mau tinggal di sini bu? Mau Bang Danik. Mau bu? Ya, 10 tahun yang lalu 1 meter 500 juta harga tanah di Mekah. 1 meter 500 juta. Ya, punya uang 1 miliar baru bisa kebeli tanah 2 meter. 1 miliar 2 meter tanah, bisa bangun rumah 2 meter, kuburan kali. 2 miliar sekarang. Tapi Mekah seperti ini yang tidak disukai Rasulullah. Demi Allah. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syam wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami, dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Sam di atas, Yaman di bawah. Najd itu Saudi Arabia dilewat. Ya. Maka para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udullah yubarik lana fin Najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan kami juga agar Allah memberkahi kami Najd. Ya, agar Najd diberkahi juga. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, tapi Rasulullah kembali tidak menyebutkan Najd. Sahabat meminta lagi untuk yang kedua kalinya, udullah yubarik lana fin Najdina aidan ya Rasulullah. Doakan juga kepada Allah ya Rasulullah agar Allah memberkahi Najd juga untuk kami. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, inna fiha tahayyadu al-zalazil wal fitan wa takhruju fi qarnu syayatin. Sesungguhnya di Najd lah akan muncul huru-hara, kegonjang-ganjingan dunia, dan akan muncul padanya tanduk setan. Ini sering saya bahas para sekalian. Akan muncul tanduk setan di bumi Saudi Arabia. Najd itu nama dari zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani 1924. Tahun 1932 Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud mempersatukan kerajaan-kerajaan Arab. 13 lebih kerajaan Arab dipersatukan, diikat dalam satu kerajaan dengan nama Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. Artinya kerajaan Ibnu Saud, pemilik Jazirah Arab, pemilik negeri Arab. Itu arti Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Ya, maka berubah menjadi itu, tidak lagi Najd. Dan di sini ada tanduk setan kata Rasulullah. Tanduk setan yang mana para sekalian? Kalau saya sih melihatnya yang ini. Dan kalau kita nah ini Syam. Syam ada di sini, ini Yaman ada di sini. Ini Najd segitu gedenya nggak didoakan. Padahal ada Mekah dan Madinah. Karena di sinilah akan muncul huru-hara petaka dan gonjang-ganjing dunia. Ya, dan hari ini sudah terjadi Bapak Ibu. Bahkan tanduk setannya pun sudah muncul. Lambang bulan
bulan sabit begini di atas Zam-Zam Tower ini adalah itu tanduk setannya. Dan Rasulullah juga menyebutkan tadi, waqad adalah as-sa'atu al-Ka'bah, dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama kali saya membaca hadis ini saya nggak paham apa maksudnya, karena saya belum melihat apapun. Tapi setelah berdirinya Zam-Zam Tower, wah di situ baru saya paham. Allahu Akbar, itu maksud Rasulullah SAW. Pertama kali saya datang melihat Zam-Zam Tower ini, saya tatap sekali para Allah. Lama tidak melihat ini. Begitu saya datang, wih, Zam-Zam Tower udah selesai itu. Perhatikan Zam-Zam Tower ini, dan perhatikan benda yang satu ini. Mekah sekitarnya menyebut ini adalah as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya jam, waktu. Apa kata Rasulullah tadi? Tanda kiamat akan datang pada kalian apabila bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Waktu Rasul mengucapkan ini, as-sa'ahnya ada tidak? Tidak ada. Itu yang membuat saya bingung. Sementara saat itu saya memahami as-sa'ah itu adalah kiamat. Tadi dibacakan ayatnya. Bukan ayat Al-Anbiya ya. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat as-sa'ah, kiamat kepada manusia. As-sa'ah, bayang-bayang kiamat menutup Ka'bah. Saya nggak paham saat itu, tapi begitu berdiri ini Zam-Zam Tower dan ada jamnya, orang Arab menyebutnya as-sa'ah. Oh, ini dia. Ya, antara bulan-bulan ini nih, matahari ada pas pada posisi kalau dia menyoroti as-sa'ah, menghalangi lurus antara Ka'bah, Zam-Zam Tower dan matahari, maka penampil akan melihat. Oh. As-sa'ah ini bayangannya menutup Ka'bah. Habis sholat asar saya tidak, ya balik dulu, udah gitu balik lagi ke Masjidil Haram. Saya duduk sampai jam 5 ya. Allahu Akbar, bayang-bayang as-sa'ah betul-betul menutup Ka'bah. Ini hadis Rasulullah SAW terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ini as-sa'ah. As-sa'ah ini jam tadi, dan ini Ka'bah. Ya, orang-orang yang ada di bawah sini melihat matahari ada pas di tengah-tengah bulan tadi, maka jadilah bulan bintang. Dan itu menyorot as-sa'ah, dan pas as-sa'ah bayangannya menutup Ka'bah. Kemarin ada yang pulang umroh di film tuh, Ustadz ini bayangan as-sa'ah menutup Ka'bah, nyaris Ka'bah tidak tersentuh oleh sinar matahari. Merinding Bapak Ibu, kiamat sudah dekat penambah. Allahu Akbar. Bahkan yang Rasulullah sebutkan juga, tanduk setan ada di sana. Itu tanduk setan ini. Saat saya di bawah, saya melihat matahari ada di sini Bapak Ibu. Matahari kan bintang. Ya, bintang. Ini jadi bulan bintang. Apakah bulan bintang simbol Islam? Tidak, bukan. Islam tidak menyembah dewa bulan dan dewa matahari, tidak. Sudah jelas Allah mengatakan pada itu kalau bulan dan matahari adalah tanda kekuasaan Allah. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah siang, malam, matahari dan bulan. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan malam, siang, bulan dan matahari. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau hanya kepada Allah kalian menyembah. Coba lihat di masjid-masjid sekarang. Dalam teknik arsitektur yang ditemukan oleh Sinan, setiap masjid selalu ada kubah. Kubah adalah bentuk penyaluran energi yang paling efektif untuk penyaluran energi dari satu bangunan. Kenapa kita merasa nyaman, tentram ketika masuk ke dalam masjid? Karena energi kita positif dan aura yang ditebarkan di sini positif. Ibadah, sholat, zikir, positif kan? Coba, sama nggak dengan perasaan yang muncul dalam hati kita ketika kita masuk ke pasar, masuk ke bioskop, nonton Dilan? Sama tidak? Atau kita masuk ke diskotik, gimana perasaan hati kita? Sama tidak? Apa yang membuat perasaannya berbeda? Aura, energi. Energi ada di sekitar kita. Kita hidup karena energi kan? Ruh itu sendiri energi. Dan energi tidak bisa dimusnahkan. Yang adalah ada perpindahan energi dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Ada yang menarik lagi tanda yang lain yang Rasulullah sebutkan. Ya, kita tinggalkan Mekah walaupun pada dasarnya kita jangan melupakan, karena ini tanggung jawab kita para muslimin. Kita punya tanggung jawab untuk membersihkan Mekah dari simbol-simbol ini. Ya, para muslim bisa menyaksikan.
Ada simbol Freemasonry di Jeddah Engineering Square. Ya di Jeddah nih. Sementara bangunan-bangunan bersejarah seperti rumah Rasulullah ketika kecil itu dihancurkan. Alasannya karena bisi dikultuskan jadi syirik. Apa ini bukan simbol kemusyrikan? Satu mata. Ini di Jeddah, di Tugu Pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan. Ada Tugu Atom dan Tugu Bola. Ya, di Arca Manik juga ada. Bandung Spot. Ada tuh. Menaranya kayak gini nih. Jelas sekali itu. Kalau mau belokan dari Arca Manik yang mau ke jalan penjara tuh Sukamiskin, Golf Fit, pas belokannya lihat tuh. Samping pagar, jelas betul. Siapa yang bangunnya? Nah, ada juga ini Faisaliyah Tower sama dengan Tugu Illuminati kan? Ada satu matanya. Tadi ini aslinya seperti ini, segitiga. Tapi saya himpit supaya ini bisa muncul satu matanya. Ini jelas sekali Jeddah ini, monumen Jeddah. Apa ini satu mata? Yang matanya satu siapa? Dajjal. Ini kantor pemasaran, kantor pusat bagi organisasi pemasaran Islam di Jeddah untuk seluruh Jeddah Arab Saudi di sini. Bahkan di Madiun sudah ada yang kayak gini nih. Di Madiun, di depan kantor DPRD. Aduh, mengerikan. Dan ini Mekah dari udara. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini Mekah dari udara. Dan ini Vatikan. Hampir sama ya. Ini Mekah, ini Vatikan. Ya. Apakah Mekah ini akan menjadi Las Vegasnya Arab Saudi? Mengerikan Bapak Ibu. Tugas siapa ini yang harus? Tugas kita umat Islam, bahkan Indonesia insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal lain yang tidak boleh kita lupakan. Oh ya, ini pernah saya perlihatkan ini. Ini masjid apa ini? Masjid apa? Al-Irsad ya. Pernah sholat di sini Bu? Saya menyesal sholat di masjid ini. Kenapa menyesal? Coba Bapak Ibu lihat bagian dalamnya. Ini kalau dari depan seperti ini, bagus ya. Ka'bah ada artistik lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu perhatikan, ini bagian depan. Ya, ini arah kiblat. Ini ada bola di atas kolam, ada tulisan lafaz Allah. Dan ini arah datangnya cahaya. Ada sesuatu yang ngeh bagi kita? Ya, ini arah datangnya cahaya. Samakah dengan ini? Ini saya temukan di Masjid Al-Safar kilometer 88 yang bawah nih, di Purwakarta. Sama tidak? Kalau kita sholat menyembah siapa Bapak Ibu? Menyembah Allah. Tapi ini ada di antara kita dengan Allah. Jadi yang kita hadapin siapa ketika kita sholat? Allah apa si mata satu? Si mata satu. Sah tidak sholat kita? Bukannya menyembah Allah, malah kita menyembah selain Allah. Berhasil apa yang dikatakan oleh Ajazil di dalam Al-Quran. Allah nyatakan, Allah abadikan perkataan si Ajazil yang berambisi ingin menyesatkan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Berkata Ajazil yang kemudian digelar iblis karena tidak mau sujud kepada Adam. Qala fabima aghwaytani. Ia berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Akan kami halangi manusia dari jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Coba, apa arti siratal mustaqim? Bukan jalan yang lurus semata, itu arti bahasa. Makna yang sesungguhnya apa? Surat Ali Imran ayat 51, surat Maryam ayat 36. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah. Inilah siratul mustaqim itu. Jadi siratul mustaqim itu artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Ini arti siratul mustaqim. Maka apa kata-kata si Ajazil? Karena kau telah menghukum aku tersesat,
perbuatanku tidak sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Dan aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Akan ada saat di mana mereka tidak menjadikan engkau sebagai Tuhan. Akan ada sosok lain yang kau jadikan sebagai yang akan dijadikan mereka sebagai Tuhan. Mereka akan menyembah sosok lain selain dirimu ya Allah. Siapa? Dia sendiri. Tapi iblis nggak bisa leluasa mewujudkan ambisinya menguasai dunia. Dia butuh sosok yang nyata yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Allah pertemukan mereka di segitiga bermuda. Di dalam buku, saya dulu banyak mengkaji buku segitiga bermuda ya. Salah satunya buku Deddy Suwardi, Tafakur di Angkasa Luhur. Beliau mengkaji tentang fenomena segitiga bermuda, misteri segitiga bermuda dilihat dari sisi astronomi. Katanya ada sebuah lompatan gelombang elektromagnetik terdahsyat. Jika ada benda ada di segitiga bermuda, maka akan tertarik ke pusat semesta dalam waktu yang singkat, tidak terlihat. Katanya begitu. Ya, ada vortex point di sana. Ya. Baik, para muslimin yang dirahmati Allah, kembali ke sini. Saya itu mah ya. Nah ini nih para muslimin, ini adalah salah satu simbol Ordo Illuminati. Segitiga adalah simbol Tuhan dalam filosofi agama Ardi. Ya, agama-agama yang lahir dari filosofi akal budi manusia, Hindu, Buddha, Kristen, itu menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhan. Makanya dalam agama Hindu ada Trimurti, betul? Dalam agama Buddha ada Tridharma, agama Kristen ada Trinitas. Dulu di kantor saya ada Trianto, itu teman saya Ustadz. Ya, supaya nggak tegang ini. Bapak sekalian, sudah banyak sekarang pertebaran simbol-simbol ini di masjid-masjid. Ya. Nah ini di kilometer 88. Ini pas ke arah kiblat. Jadi kita menghadap ke mata satu, bukan menghadap kepada Allah. Bapak Ibu sudah tahu arsiteknya siapa ya? Nggak usah saya sebutin lah. Nanti mahasiswanya marah. Ya. Apakah murni arsitektur? Tidak. Para sekalian, Zionis Yahudi bergerak dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Ritualnya apa? Membayang, membopong obor keliling kota sampai di Bukit Olympus, dinyalakan itu obor raksasa. Lalu mereka melakukan atraksi demi memuliakan sang dewa matahari yang dilambangkan dengan api yang ada pada obor raksasa. Itu ritual zaman Yunani, mengagungkan dewa Helios, dewa mataharinya bangsa Yunani. Di Bukit Olympus, maka ritual itu disebut Olimpiade. Masih ada sekarang? Masih ada. Mereka bergerak menyesatkan kita dalam ritual. Baik. Atau juga dalam ritual potong tumpeng. Tumpengnya congcot kan ya? Potong tumpengnya, ceritanya syukuran, opening, soft opening kantor, syukuran, bikin tumpeng. Aiput tumpeng lamun dipotong luhurna hadapna. Luhurna potong tuh. Makanya aya endog di luhurna. Aduh. Syukuran Bapak Ibu, ritual. Tidak terasa halus. Maka benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, la tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin zira'an bidhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuhum. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Cerdasnya Rasulullah SAW mengibaratkan lubang biawak, bukan lubang ular, bukan lubang buaya. Dan Rasulullah sudah tahu lubang buaya mah bagi para jenderal yang dibunuh PKI itu. Ya, nanti ulama-ulama, 7 ulama yang akan membaiat Imam Mahdi kade ini. Saya peringatkan pada 7 ulama yang akan membaiat Imam Mahdi, bisi ditewak ku PKI, kayak dimasukkan lagi ke lubang buaya. Lubang buayanya di mana ya nama? Bukan di Jakarta, tapi di Jawa Barat. Karena ulama yang dibunuh di Jawa Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu stres, aduh ya Allah, puntennya. Saya stres galau malah kehidupan akhir zaman. Baik, apa tadi yang saya sampaikan? Nah ini alhamdulillah patung Dajjal ini sudah tidak ada ya, para sekalian. Dajjal akan datang kata Rasulullah,
membawa sesuatu mirip air di tangan kanannya dan api di tangan kirinya. Arya sami. Dari mana ilhamnya ini? Ya. Ada mahasiswa arsitek di sini. Ya, hati-hati penonton sekalian. Negara kita sudah dibagi-bagi oleh mereka. Inilah nasib Indonesia sekarang. Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Ya, kita akan menjadi budak di negeri kita sendiri. Baik Bapak Ibu dan rahmati Allah, ada satu hal lain yang ingin saya sampaikan. Punten kesana kemari. Saya ingin membahas apa yang dikemukakan oleh Donald Trump. PBB memutuskan membagi dua Palestina, 56% bagi Israel, 44% bagi Palestina. Maka Palestina yang tadinya mayoritas dikuasai kaum muslimin berubah menjadi dikuasai Israel, Bapak Ibu. Tidak lebih dari 8,5%. Maka 1 tahun setelah PBB menyatakan kalau Palestina dibagi dua untuk Israel dan kaum muslimin, maka warna putih ini Israel. Setiap bulannya 1.000 sampai 5.000 orang Yahudi diungsikan setiap bulan ke Palestina. Terjadilah okupasi, perampasan wilayah. Kaum muslimin yang mempertahankan rumahnya dibantai, disiksa. Habislah para sekalian. Ya, dan hari ini bisa kita lihat Israel menguasai Palestina. Dari 12 provinsi di tanah Palestina, tinggal satu provinsi yang belum dikuasai mereka, Gaza. Begini nasib Indonesia jika Cina dibiarkan. Ini nasib umat Islam Indonesia jika Cina dibiarkan. Dan sekarang 70% tanah di Indonesia milik Cina. Cuma 30% tanah di Indonesia milik orang Indonesia sendiri, pribumi. Saya ingat kepada hadis Rasulullah SAW, La taqumu sa'atu hatta tuqatila qauman. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu bangsa. Ni'aluhumus sya'ar, sendal-sendal mereka terbuat dari bulu. Wala taqumu sa'atu, dan tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatilu qauman sigarul ayun. Mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, beda irungna, wa wujuhum kambanjanil mutrakoh, wajah mereka bulat seperti tameng yang terpotong. Kira-kira bangsa mana? Cina. Yang kedua, kalian akan berperang dengan India. Sekarang India sudah dirangkul oleh Israel. Benyamin Netanyahu sudah pulang pergi ke India, disambut oleh para politikus. Di antara mereka ada politikus terkenal dan tokoh selebritis terkenal, Amitabh Bachchan. Ada Amit-Amit juga adiknya di sana. Ya, ada Amitabh Bachchan dan Amit-Amit ada di sana, para Allah. Terjadi saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Zionis Yahudi punya ambisi untuk menguasai dunia. Ini sering saya sampaikan, The Jericho Project, program yang pernah ternyata diakui oleh seorang misionaris di Indonesia. Saat itu dia terang-terangan, setelah masuk Islam, kita tablik akbir bersama di Sumedang. Beliau menyampaikan, Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan betul. Itu rahasia kami sebetulnya. Saya dapatkan ini dari buku-buku Yahudi, diantaranya Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan, Max E. Diamond. Max E. Diamond itu orang luar negeri, tapi dia benci kepada gerakan Zionis Yahudi. Dia membongkar Zionis Yahudi gerakan seperti apa. Di antaranya dibahas masalah ini. Masehi tidak lebih dari 3.000 tahun. Ya. 3.000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. 1 milenium artinya 1.000 tahun. Hari ini kita berada pada milenium ketiga. Milenium ketiga inilah yang disebut dengan Y2K. Y2K kadang orang mengenalnya sebagai era kebangkitan teknologi, globalisasi dan informasi. Bukan, itu kamuflase. Y2K syarat perbuatan ideologis. Arti Y2K adalah Year of the Jesus Kingdom bagi orang Kristen. Bagi orang Kristen. Jadi 1.000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah tahun bagi berdirinya kerajaan Yesus Kristus di muka bumi. Maka singgasana Yesus harus sudah ada sebelum tahun 2000 Masehi. Faktanya, Yahudi pun tidak bisa membuat ini. Ya, bagi orang Yahudi sama. Ya, dengan pemerintahan pusatnya, agenda-agenda negara di dunia harus sesuai dengan agenda Yahudi. Jika berseberangan, habislah nanti. Indonesia, shadow government-nya juga. Inilah Y2K bagi orang Yahudi. Di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka? Di mana lagi kalau bukan di Palestina, di Yerusalem? Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah pusat jantung dunia. Jantung dunia itu Palestina. Karena Palestina menghubungkan 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Siapa yang menguasai Palestina? Dia menguasai dunia.
Dan tidak ada artinya Palestina without Yerusalem, tanpa Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa sinagog Yahudi. Di mana sinagog Yahudi ingin mereka bangun? Di atas Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Ingat Bapak sekalian, ini kiblat kita yang pertama. Rasulullah sebelum menghadap ke Mekah, ketika masih berada di Madinah, setelah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menghadap ke sini 16-17 bulan. Setelah turun surat Al-Baqarah 144 menghadap ke Masjidil Haram. Ya, masjid ini menjadi masjid pertama digunakan sholat asar menghadap ke Ka'bah. Tadina kemana we para sahabat kaum muslimin yang ada di Palestina sholatnya? Ayo nupa tonggong-tonggong, anu paharup-harup gitu ya. Ada tuh. Karena kiblatnya, kita mau sholat di situ kemana aja nggak apa-apa. Tapi setelah turunnya surat Al-Baqarah 144 semuanya menghadap ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Para sekalian, pernyataan Donald Trump ini artinya memberikan izin kepada Yahudi untuk menghancurkan masjid ini dan mereka ganti dengan sinagog Yahudi. Ini nanti yang akan berdiri, dan ini kesepakatan yang antara Yahudi dengan Amerika bahwa sinagog yang akan dibangun seperti ini. Mereka akan bersambung menyambut Tuhan mereka, Mesayah atau Al-Masih, para sekalian. Kalau ini terjadi dan kita masih hidup, malulah kita di hadapan Allah. Kita mayoritas tidak bisa melindungi kiblat kita yang pertama.